Hewan apa yang bisa bikin pintar? Ikan. Karena kalau makan ikan bisa bikin pintar. Salah. Kok iso? Kanguru. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Apa kabarnya Ustaz Ahmad? Alhamdulillah, baik, sehat. Mas Afan gimana? Alhamdulillah, sehat Ustaz Ahmad, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz Ahmad bisa sapa-sapa dulu Ustaz Ahmad. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Sebelum ke materi ngobrol lebih jauh, saya pengen nyampe. Wah, kayak mana nih mic-nya mati-mati? Saya pengen nyampein pantun dulu ya. Wah, boleh Tad. Nanti bilang cakep ya. Cakep. Wah. Habis baterainya itu. Baterai. Iya. Pergi ke sawah sama Mas Bayu. Cakep. Teras dakwah I love you. Gitu aja. Gitu aja buat pencair suasana gitu. Soalnya ini sebenarnya materinya nanti berat gitu kan, judulnya aja maut ya kan. Iya. Karena udah mau kiamat. Ya enggak juga. Tapi kita pengen membahas ini dengan lebih santai. Nanti sebenarnya ini kajian membahas hadis nih sebenarnya. Bukan membahas film ya. Tapi kita pengen kajian kita lebih ringan, lebih santai buat teman-teman semua biar mudah difahami insyaallah. Nah ini Ustaz, berhubung kita kan ada sesi 1, sesi 2 nanti nih ya. Ada di awal nanti, kemudian nanti yang kedua setelah Ba'da Isya. Nah yang pertama ini Ustaz, terkait itu. Emang sebenarnya gimana sih Islam itu mengatur tentang interaksi antar laki-laki dan perempuan Ustaz? Gimana Ustaz? Iya betul banget. Ini jadi teman-teman mungkin banyak yang udah tahu gitu ya. Ada filmnya kan, Ipar adalah Maut gitu. Itu di film digambarin macam-macam banget tuh, mulai dari bagaimana si suami istri itu ketemu gitu kan. Mbak siapa namanya? Mbak Nisa. Oh Nisa. Mbak Nisa sama Mas Aris tuh. Habis itu bagaimana kemudian adiknya tinggal bersama mereka, adik iparnya nih kan, yang ceritanya jadi maut itu. Bahkan ada scene juga bagaimana Mbak Nisa ini ngasih gelang ke kakaknya itu ngasih ke Nisa adiknya. Rani. Oh iya, kasih ke Rani. Tapi ini klarifikasi dulu, ini bukan gelangnya ini Mbak Nisa ya. Ini gelang dari Kiai Lukman dari Pontianak. Masya Allah. Buat zikir juga sih. Buat zikir juga Ustaz. Tapi insya Allah yang baik-baik gitu. Amin. Nah emang kalau kita, jadi film ini kenapa kemudian dijudulin seperti itu, emang kisahnya ada maut-mautnya gitu kan, ada sampai ibu mertuanya akhirnya meninggal gitu. Tapi ini sebenarnya adalah disadur dari hadis Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu hadisnya bukan cuma tiba-tiba ipar adalah maut, tetapi diawali dengan sabda Nabi SAW, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hendaknya kalian, ini buat para laki-laki terutama, berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam satu ruangan yang privat yang dimana di situ hanya ada seorang wanita. Maka kemudian ada salah seorang sahabat Ansor. Ini Ansor itu maksudnya adalah sahabat-sahabat yang menerima kaum muhajirin di kota Yathrib atau kota Madinah, bertanya, wahai Rasulullah, afara'aita alhamu. Ya Rasulullah, afara'aita alhamu. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang keluarga dari laki-laki, dari suami? Hamu ini sebenarnya maknanya bukan cuman ipar ya, tapi bisa juga maknanya adalah mertua juga termasuk. Jadi hamu itu secara bahasa artinya kerabatnya suami.
Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Terus gimana sih maksudnya? Apakah kalau ada ipar akan aura-aura kematian datang gitu ya? Enggak. Kita pengen ngebahas di sesi pertama ini, insya Allah nanti kan kita lanjut setelah Isya. Bagian pertama dari hadis, yaitu Nabi SAW melarang adanya kholwat di antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam hadis yang lain banyak sekali larangan-larangan Nabi SAW. Janganlah laki-laki dan perempuan itu berduaan karena yang ketiga adalah setan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kholwat? Kita ini kan lagi pengen ngomongin kholwat. Kalau kita nggak punya definisi yang jelas terkait dengan kholwat, biasanya kita cuman ngartiin berduaan. Ada yang sampai bahkan bilang, wah kalau berduaan di foto itu juga kholwat, dosa gitu. Yang ketiga setannya muncul di fotonya gitu kali. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita membicarakan, apalagi ingin menjelaskan sebuah hadis, istilah di dalam agama, maka setiap istilah itu pasti ada definisinya. Istilahnya adalah tahrirul mustalahat. Jadi misalnya kita ngomongin kholwat, ngomongin hijab, ngomongin ikhtilat, ngomongin apa segala macam, itu pasti para ulama sudah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kholwat yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aku pernah mendapatkan penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah. Beliau mantan mufti Mesir yang sebelum yang sekarang. Beliau pernah menjelaskan tuh tentang kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat itu adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa di dalam suatu ruangan yang privat dan tidak ada orang selain mereka. Perhatikan, pertemuan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dua-duanya sudah dewasa, di dalam satu ruangan yang privat, bukan ruangan umum, dan tidak ada orang selain mereka. Itulah yang disebut dengan kholwat. Bahkan secara bahasa sendiri kholwat itu adalah pertemuan rahasia. Makanya teman-teman jangan salah paham dengan kholwat. Misalnya kita lagi di kelas nungguin dosen, belum ada yang datang, lalu ada teman datang, wah ini aku lagi kholwat nih. Oh yang ketiga nanti setan. Enggak, itu bukan kholwat karena itu bukan ruangan privat. Atau kita naik kendaraan umum gitu ya, nggak ada penumpang lain, misalnya naik pesawat cuman ada pilot sama kita gitu kan. Wah itu kholwat nih, kholwat di atas udara lagi, nggak bisa kabur, nggak ya. Lagi pula pasti ada pramugari dan lain sebagainya. Jadi laki-laki dan perempuan yang dewasa, artinya kalau laki-laki dan perempuan bukan mahram tetapi salah satunya adalah anak-anak, ini tidak termasuk kholwat. Kemudian di ruangan yang privat. Tadi, ruangan yang privat itu maksudnya gimana sih Ustadz? Ruangan yang privat itu adalah ruangan yang tertutup seperti ini nih, seperti ruangan seperti ini. Itu ruangan privat atau ruangan yang kalau kita masuk itu harus izin terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di masjid ada orang jamaah imam, jamaah laki-lakinya nggak ada, satu makmum perempuan, itu bukan termasuk kholwat. Soalnya semua orang bebas untuk masuk ke dalam masjid atau nanti di sini di teras dakwah misalnya ada yang satu nunggu dan tidak ada satu orang pun selain mereka. Jadi kalau ada dua orang laki-laki dan perempuan yang dewasa, terus ada supaya nggak kholwat nih Ustadz, saya bawa adik saya, anak kecil gitu, masih bayi, belum ngerti apa-apa, berarti saya nggak kholwat dong. Nah, itu gimana teman-teman? Kholwat apa enggak itu? Misalnya aku ketemu cewek gitu kan, wah, pacar. Di rumah, pintunya dikunci. Tapi di situ supaya enggak kholwat, adik kita bawa masih bayi, enggak ngerti apa-apa. Itu kholwat atau bukan? Hah? Kholwat. Kan tapi ada orang lain. Iya kan, tapi tadi laki-laki dan perempuan dewasa di ruangan yang privat
dan tidak ada orang selain mereka. Jadi ada 3 unsur nih. Ternyata ada orang selain mereka, berarti kholwat atau enggak? Kholwat. Jawabannya adalah tidak kholwat. Tidak ya tadi. Tidak. Pertanyaan kedua. Ada orang pacaran, laki-laki dan perempuan, goncengan, pacaran di alun-alun kidul gitu kan. Nongkrong gitu kan, pakai tikar, ngeliatin pohon apa namanya? Pohon beringin. Hafal ya tadi? Iya, seminggu lalu habis ke sana. Itu khalwat atau bukan? Khalwat atau bukan? Bukan ya. Itu bukan khalwat. Jadi yang khalwat itu adalah yang di dalam ruangan privat saja. Terus itu gimana orang pacaran? Dia kan dosa. Iya, dia berdosa, tetapi bukan dosa khalwat, tetapi dosa berpacaran. Begitu juga tadi. Soalnya saya itu pernah kan di pesantren. Itu kita ngebahas soal hadis itu. Wah, khalwat tuh begini. Jadi dia akhirnya ketika pacaran bawa adiknya. Santri nih memang. Mentang-mentang tahu khalwat itu bagaimana, dia kalau pacaran bawa adik. Ini kita nggak khalwat. Ya dia emang nggak khalwat ya secara hadis gitu. Yang ketiga bukan setan, yang ketiga adiknya gitu. Tapi tetap aja ini interaksi laki-laki dan perempuan itu dengan misalnya cara-cara yang tidak diridhai Allah, maka itu juga adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa tidak ada satu fitnah yang aku tinggalkan kepada laki-laki yang lebih besar daripada fitnah wanita. Ya, ini hadis yang lain tentang berbahayanya lawan jenis secara umum gitu. Karena tadi saya juga habis nyari-nyari gitu ya, riset. Ternyata ada juga orang-orang yang sama lawan jenis itu biasa-biasa aja, Mas. Mau secantik apapun, mau seganteng apapun, mau dipakai baju nggak pakai baju, biasa aja. Tapi di giliran sesama jenis baru itu. Wah. Nah, makanya hadis tadi itu adalah secara umum ya. Lawan jenis itu adalah satu fitnah bagi diri kita. Barangkali ada yang bertanya, Ustadz itu gimana sih? Kenapa yang seolah-olah dianggap berbahaya itu wanita aja? Laki-laki gimana? Sebenarnya sama aja. Laki-laki, perempuan itu bisa saling menjadi fitnah satu sama lain. Dan fitnah ini gimana yang dimaksud dengan fitnah itu? Apakah berarti karena perempuan itu adalah fitnah berarti nggak boleh ketemu, nggak boleh berinteraksi, nggak boleh bermuamalah dan seterusnya? Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah agar kita lebih berhati-hati kepada lawan jenis. Agar kita lebih berhati-hati kepada lawan jenis. Jadi yang namanya fitnah itu nggak selalu buruk, teman-teman. Kalau di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Sama tadi, perempuan adalah fitnah atau laki-laki juga adalah fitnah bagi perempuan. Apakah berarti harta dan juga anak-anak itu jelek, itu berbahaya, itu harus ditinggalkan, dijauhi? Enggak. Jadi lagi-lagi Syekh Ali Jum'ah juga pernah menerangkan tentang fitnah ini. Apa sih yang dimaksud dengan fitnah itu? Beliau bilang dalam fitnah itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah al-fatin. Al-fatin itu adalah penguji. Fitnah itu secara umum artinya ujian. Maka ini kita perlu sadari. Yang pertama adalah al-fatin, penguji. Kalau dalam hadis beliau menyebutkannya perempuan adalah ujian bagi laki-laki. Di dalam Al-Quran harta adalah ujian, anak-anak adalah ujian. Bahkan di dalam beberapa ayat, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada sebagian istri, ada sebagian anak-anak yang dia adalah musuh buat kamu, maka berhati-hatilah buat mereka, terhadap mereka. Maksudnya gimana tuh? Ini sebelum kita lebih spesifik kepada ipar gitu ya, ini secara umum dulu. Nah,
Yang pertama tadi adalah al-fatin, penguji. Itu bentuknya bisa lawan jenis. Kalau yang suka sesama jenis, maka sesama jenis. Itu dia juga harus berhati-hati. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah anak-anak keturunan. Kalau di dalam surat Ali Imran dijelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Yang kedua, tadi yang pertama al-fatin, yang menguji. Yang kedua adalah al-maftun, orang yang diuji. Objeknya. Ya tadi, kalau kita alhamdulillah misalnya Allah kasih anugerah normal gitu ya, maka pasti lawan jenis itu menjadi ujian buat kita. Bahkan juga ya terkadang ada orang-orang juga yang Allah uji dengan sesama jenis. Dia lawan jenis nggak biasa aja, tetapi karena mungkin trauma, karena mungkin dulu pernah dilecehkan, kena sebab dan lain sebagainya, dia jadi ujiannya itu adalah sesama jenis. Lalu ada juga orang yang Allah uji dengan harta. Ada juga yang Allah uji dengan anak-anak. Sebenarnya apakah semua orang itu adalah ujian satu sama lain? Nah, di sini menariknya kata Syekh Ali Jumah, enggak semuanya seperti itu. Enggak semua orang Allah uji dengan perempuan. Cuman memang kebanyakannya laki-laki itu lemah terhadap perempuan. Makanya Nabi SAW bilang, tidak ada fitnah atau ujian yang lebih besar yang dirasakan oleh umatnya Nabi ini laki-laki lebih daripada perempuan. Cuman ada yang bilang, saya pernah dengar, Ustadz, kata Nabi kan ujiannya laki-laki di umat beliau itu adalah perempuan. Berarti kita ini memang umat Nabi, Ustadz. Soalnya kita memang mudah tergoda dengan perempuan. Ini ya berarti kalau kita masih ada ujian suka dengan lawan jenis dan seterusnya itu ya masih normal gitu ya. Kalau sekarang sesama jenis, jangan-jangan bukan umat Nabi Muhammad gitu kan, umatnya Nabi Lut gitu. Maka ya kita perlu berhati-hati ya dalam berinteraksi, terutama laki-laki dan juga perempuan. Ini aku pengen spill nih buat teman-teman yang perempuan. Ada salah satu cara dari Playboy Cap Tupai ya. Dia ngaku sendiri, Mat, gue ini playboy. Gue tahu cara naklukin cewek-cewek. Jadi dia bilang cewek itu ada dua macam. Yang pertama cewek umum, yang dia ini ya nggak suka ke pengajian, ya biasa-biasa aja lah. Itu cara naklukinya gampang. Pokoknya lu kasih aja hadiah-hadiah gitu. Ini tolong bukan buat dipraktekkan ya. Nih mentar yang cowok-cowok pada praktekin lagi. Pokoknya lu kasih effort, lu kasih hadiah segala macam. Pokoknya di awal-awal jangan pernah split bill, bayarin terus. Nanti giliran udah jadian kita baru split bill gitu kan, minta gantian dia yang bayarin. Tapi kalau ahwat-ahwat solehah gitu, yang dia ini suka ke pengajian, nggak bisa digituin, dia pasti akan resisten gitu, maksudnya akan menolak dari awal. Maka caranya adalah dengan dijanjiin nikah. Oh, di sini ada yang pernah dijanjiin nikah? Itu yang ketawa itu mas, itu kayaknya gitu. Atau dia tahu tuh temannya ada yang, wah kamu dijanjiin nikah sama siapa itu? Kayak gitu. Yang perempuan yang jilbabnya lebar-lebar begini yang suka pengajian, nggak bakalan dideketin dengan cara-cara seperti itu. Pasti mereka awalnya bilangnya mau ta'aruf gitu kan. Ntar aku rencananya 2 tahun lagi nikah nih. Oh. Dan seterusnya. Itu spill-spillannya Playboy Cap Tupai langsung original. Maka teman-teman, kalau ada yang ngedeketin seperti itu atau yang laki-laki ada yang ngedeketin seperti itu, kalaupun misalnya dia kan kita nggak tahu ya itu ngajakin nikah serius atau cuman ngajakin ngedeketin doang, maka tetap harus memasang barrier penghalang. Jadi buat perempuan itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Nah ini rumus buat para perempuan menghadapi Playboy Cap Tupai.
Jangan kalian melemah lembutkan cara kalian berbicara, cara kalian chatting. Wah, mentang-mentang dia ngajakin nikah langsung emot love gitu kan. Emot bunga segala macam. Jangan dilemah lembutin. Kenapa seperti itu? Fayatama'alladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang hatinya ada penyakit itu, yang niatnya nggak benar itu, dia akan kesenangan, happy, wah bisa nih dideketin gitu kan. Tapi kalau orang yang serius dapat respon misalnya tetap dengan jawabannya pendek-pendek gitu. Habis itu mungkin dikasih jeda 10 menit, nggak di fast responin. Dia kalau emang benar-benar serius, benar-benar effort, nggak pakai banyak omong, bakalan minta nomor bapaknya. Wah. Tapi kalau dia cuman ngedeketin aja terus-terusan, itu barangkali termasuk di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fi qalbihi marad, di dalam hatinya itu ada sakit, artinya dia niatnya itu tidak tulus. Makanya istri-istri Nabi, kemudian para sahabiyah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut ngobrol sama lelaki ajnabi, istilahnya lelaki asing, lelaki yang ya bukan mahram kita sama sekali. Termasuk nih laki-laki juga kepada perempuan, karena kadang yang ngedeketin bukan laki-laki aja, terkadang perempuan juga. Maka ini pentingnya kita menjaga interaksi, mulai dari cara kita berbicara, cara kita chatting, dan seterusnya. Seperti itu. Ini sebagai pengantar dulu ya. Azan. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di sesi 2 setelah sholat isya ya. Jadi nanti sholat isya dulu di teras dakwah, buat yang khawat juga bisa di bawah, nanti yang ikhwan di atas, dan setelah itu nanti dilanjutkan untuk sesi 2-nya. Oke, sekian, terima kasih. Oke Ustaz, kita lanjutkan part 2 nih Ustaz, karena udah rame. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana sebenarnya interaksi Secara umum antara ya. Maksudnya secara umum interaksi laki-laki iya, dan betul. perempuan. Secara umum interaksi perempuan. Kemudian kan tadi kita mau di sini kan kita mau bahas tentang yang judulnya Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Kalau seandainya dia itu anak tunggal tak? Kan nggak ada saudaranya itu. Jadi siapa yang menjadi mautnya tak? Ya kalau nggak ada mautnya nggak usah dicari-cari mas. Oh gitu. Ya. Terus ada yang bilang itu tak? Berarti mertuanya yang jadi maut karena ada kasusnya tak? Iya benar juga sih. Iya. Ini menarik nih. Sekalian aja kita masuk ke pembahasannya. Mungkin teman-teman yang baru datang, tadi itu kita ada sesi pertama itu kita ngebahas setengah hadis. Jadi ipar adalah maut itu asal usulnya adalah hadis. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi emang dari film gitu kan, viralnya dari film, tapi sebetulnya judul itu juga dari hadis. Pertengahan pertama itu Nabi SAW melarang laki-laki masuk sembarangan ke ruangan yang di situ ada perempuan, terutama kalau sendirian. Maka ada salah seorang sahabat, beliau bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau ipar? Ipar itu kan biasa kadang masuk ke dalam rumah dan mungkin di situ lagi ada iparnya juga sendiri. Maka kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Ipar itu adalah kematian. Nah, tadi kita sudah ngebahas secara umum bahwa kita itu perlu berhati-hati dalam berinteraksi dengan lelaki asing. Cuman memang kenapa Nabi SAW bilang ipar adalah maut? Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam hadis, dalam syarahnya terkait hadis ini, kata beliau,
Karena ipar itu terkadang orang menyepelekannya. Kalau kita misalnya ada lelaki asing sembarangan, kita nggak begitu kenal, atau teman cuman sekedar ya teman kampus atau teman sekolah, pasti mereka akan segan kalau mau masuk ke dalam rumah. Pasti juga orang tetangga-tetangga tahu tuh, wah ini kan bukan keluarganya. Maka penjagaan kita terhadap lelaki ajnabi atau ajnabiyah yang lain itu cenderung lebih mudah. Sedangkan ipar itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Soalnya kadang kita nganggep ya udah dia keluarga juga gitu kan. Atau kita menganggap bahwa kalau kita misalnya melihat ada iparnya tetangga kita masuk ke dalam rumah, ya udah nggak apa-apa, toh itu juga masih kerabat mereka. Itulah kenapa kemudian ipar, kata Nabi SAW, itu lebih berbahaya. Yang pertama tadi karena dianggap biasa sama kita, dan yang kedua terkadang ipar itu ya karena mungkin silaturahim ke rumah itu biasa segala macam. Terkadang ada kondisi-kondisi yang seperti di film itu ya. Wah, di sini ada yang udah nonton filmnya? Boleh angkat tangan. Nggak sampai setengah ya, Tad? Nggak sampai setengah ya? Oh ya, jadi nanti kita akan nonton bareng ya di sini. Lewat Telegram. Wah, menyontohkan. Enggak, apa itu? Lemah orang-orang nonton Telegram. Kalau 35.000 nya bioskop. Ya, pokoknya kayak gitulah. Bisa terjadi hal-hal yang mungkin awalnya itu nggak sengaja, Mas Afan. Misalnya ya kayak gitu. Kalau di film itu kan, oh pagi-pagi gitu kan, malam-malam, apa dini hari lah, haus, pengen ngambil minum. Udah nonton tadi, Tad? Udah. Wah, oke. Ini kan suruh ngisi, harus riset dulu. Oh gitu. Tiba-tiba ada, misalnya nggak sengaja iparnya itu sedang tidak memakai hijab, atau ya karena kita merasanya di rumah, mungkin kita nggak tahu nih, kita nggak sengaja ngebuka ruangan, ternyata di situ ada ipar kita lagi nggak memakai hijab, atau begitu juga sebaliknya. Akhirnya dari yang seperti itu timbul perasaan. Namanya juga laki-laki dan perempuan. Tadi kita di awal sudah membahas bahwa lawan jenis itu adalah fitnah bagi salah satunya. Satu sama lain itu adalah fitnah. Tadi kita udah ngebahas sebenarnya kan ada 3 unsur ya dalam fitnah itu. Yang pertama al-fatin, si penguji. Itu kalau perempuan berarti laki-laki, kalau laki-laki berarti perempuan. Yang kedua adalah al-maftun, yaitu diri kita. Pada umumnya seperti itu. Yang ketiga adalah fitnah. Ketika ujian itu datang kepada orang yang maftun, sebenarnya kalau kata Syekh Ali Jum'ah, nggak semua laki-laki itu termaftun gitu ya, teruji. Sebagaimana nggak semua orang kaya itu teruji dengan harta. Jadi kalau harta itu katanya maftunnya adalah orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang nggak mau bersedekah, yang pelit bersedekah, yang mau mencari harta sebanyak-banyak, nggak peduli dengan yang haram. Itu al-maftunnya seperti itu. Laki-laki ataupun perempuan itu al-maftunnya adalah mereka-mereka yang tidak menjaga dirinya, yang tidak menjaga pandangannya. Jadi kalau teman-teman ngelihat saya kanan kiri, ini sebenarnya saya minus. Jadi kalian semua itu buram di mata saya. Seglowing apapun kalian nggak jelas di mata saya. Beneran. Jadi maftunnya orang itu kalau dia emang suka jelalatan kayak begitu, itu artinya dia nanti akan teruji, terfitnah dengan si fatin tadi. Fatin itu netral pada awalnya. Perempuan itu ya netral, bukan yang jahat banget. Kan ada yang menggambarkan seperti setan apa segala macam. Enggak. Sebagaimana perempuan, harta, anak-anak, itu Allah Subhanahu wa taala nyebutnya adalah fitnah. Memang ujian. Bagi siapa ujian ini? Bagi al-maftun, orang-orang yang tidak menjaga pandangannya, orang-orang yang rakus, orang-orang yang lalai hatinya, sehingga
berlebih-lebihan dalam mencintai anak-anaknya sampai kemudian dia melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya. Jadi ipar itu walaupun dia adalah keluarga, memang dia menjadi keluarga kita, tetapi basicnya sama aja. Dia adalah lawan jenis kita. Maka dia itu berpotensi menjadi fitnah bagi kita ketika kita misalnya imannya lagi down, lagi turun. Jadi buat teman-teman, aku pengen tanya nih, ipar itu mahram atau bukan? Sekali lagi, mahram atau bukan? Emangnya mahram itu apa? Satu orang nanti dapat hadiah, Mas. Ya, dapat. Ada kan hadiahnya? Ada, kucing. Tadi udah dibagi semua? Ada. Insya Allah ada. Ada. Seluruh ada. Satu orang boleh ikhwan, boleh akhwat. Apa itu mahram? Itu. Ada yang angkat tangan. Hah? Ya, Mbak, nggak nampak Ustaz Ahmad ya? Iya. Yaudah. Ya, boleh. Orang yang haram dinikahi, betul jawabannya. Iya. Dapat. Siapa namanya? Aulia. Ya, dapat. Oke, tolong dicatat ya panitia. Ya. Pokoknya kamu dapat. Aman ya? Panitia? Aulia Aman. katanya, iya. Aulia. Mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Pertanyaannya, ipar haram dinikahi atau tidak? Hah? Ipar haram dinikahi atau tidak? Boleh nggak misalnya? Jangan ketawuran. Misalnya saya menikah dengan seorang perempuan A gitu ya. Dia punya adik, saya boleh nikahin adiknya dia nggak? Boleh atau tidak? Ada yang tidak, ada yang boleh. Yang tidak mana suaranya? Yang boleh. Ayo, bingung. Ada yang 50% Tad. Nih, kita jelaskan ya. Jadi mahram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mahram muaqqat. Yang kedua mahram muabbad. Apa itu mahram muaqqat? Mahram muaqqat adalah mahram yang sementara. Yang mahram muabbad itu adalah mahram yang selamanya, forever. Mahram yang sementara itu adalah beberapa pihak yang menjadi mahram buat kita karena pernikahan. Salah satunya adalah ipar. Jadi ipar itu adalah mahram sementara. Adapun mahram muabbad itu ya sebagaimana yang kita tahu dari darah, juga termasuk dari pernikahan, yaitu mertua dan anak-anak. Jadi kalau mertua itu mahram selamanya. Walaupun misalnya kita bercerai dengan pasangan, kita nggak boleh menikah dengan mertua, itu haram hukumnya. Waktu itu ada kasus tuh, orang nikah, habis itu cerai, habis itu nikah sama mertuanya. Kacau itu ya. Wah, kacau. Kenapa nggak langsung sama mertuanya aja ya? Sama ibunya maksudnya? Iya, cuman sama negara dibolehin, padahal harusnya nggak boleh secara fikih. Nah, mahram yang muaqqat ini beda hukumnya dengan mahram yang muabbad. Kalau mahram muabbad itu kita boleh misalnya kalau perempuan membuka hijabnya di depan mertua, boleh bersentuhan, ya, itu boleh. Tetapi kalau mahram muaqqat itu hukumnya seperti ajnabi, seperti orang asing, cuman bedanya kita diharamkan untuk menikah dengan dia. Jadi seperti itu. Tadi ada perbedaan. Oh, haram, satu bilang boleh. Haram kalau kita masih menikah dengan saudarinya atau saudaranya, boleh kalau sudah berpisah. Jadi seperti itu. Nah, jadi di dalam Islam ipar itu kedudukannya seperti itu. Dia mahram sementara, tetapi secara hukum yang lain kita tetap nggak boleh berkholwat, nggak boleh berdua-duaan, apalagi bermesraan. Kita harus tetap berhati-hati. Makanya Nabi SAW bilang al-maut. Maksudnya gimana sih? Apakah kematian? Apakah kalau serumah dengan ipar nanti bisa bikin meninggal mertua gitu kan? Seperti di film.
Pada belum nonton filmnya nih, Mas. Iya, gak relate ya. Gak relate jadi. Orang ini nunggu di Telegram. Nunggu di Telegram, nunggu gratisannya itu. Jadi kalau di film itu akhirnya ibu mertuanya itu meninggal gara-gara shock gitu Shock, kan. kaget. Jadi maksudnya apakah maut itu seperti itu? Bukan. Tetapi kata Imam An-Nawawi, kita harus berhati-hati kepada ipar sebagaimana kita berhati-hati terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita, bahkan bisa membuat kita meninggal dunia. Jadi kita secara umum sama laki-laki atau perempuan ajnabi itu harus berhati-hati, tetapi dengan ipar harus lebih berhati-hati lagi dalam hal interaksi, terutama ya, berduaan atau seterusnya. Kalau interaksi secara umum itu boleh-boleh aja sebenarnya. Apalagi kita juga orang yang menjaga diri, dia juga menjaga diri, apalagi tidak berkholwat dan seterusnya bersama-sama, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya tinggal berduaan, nah, itu berlaku lagi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Janganlah lelaki dan perempuan itu berdua-duaan, berkholwat, karena tidaklah berkumpul laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Maksudnya ini cuma berdua ya. Kalau laki-laki dan perempuan banyak begini, nggak ada setannya insya Allah. Justru banyak malaikatnya, Mas. Masya Allah. Jadi kita harus menyikapi ipar itu dalam kondisi-kondisi tertentu seperti laki-laki atau perempuan asing, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih harus waspada lagi. Soalnya kadang seperti itu tuh, kita sama laki-laki asing, wah Masya Allah hijabnya sempurna, pakai manset, pakai kaos kaki gitu kan. Tetapi waktu di rumah ada ipar, santai-santai gitu kan. Gimana tuh biasanya? Ya pakai celana mungkin biasa, atau pakai cuman hoodie gitu kan, hoodie dirapetin gitu. Nah, ada yang seperti itu tuh juga tuh kayaknya ketawa-tawa. Itu kita justru harus lebih berhati-hati. Jangan karena dikira wah dia kan udah nikah sama kakakku, berarti santai-santai aja. Nggak seperti itu. Tetap hukumnya adalah sama seperti laki-laki yang asing. Kita tetap perlu menjaga interaksi, terutama kalau berduaan. Tetap bisa tuh muncul benih-benih perasaan antara satu dengan yang lain. Maka termasuk juga dalam komunikasi dengan ipar, di chat itu juga yang penting-penting aja, yang perlu-perlu aja. Kalau emang nggak penting nih, kok nggak jelas nih ya, manggil pakai nama kita doang gitu kan. Habis itu pakai emot-emot gitu. Nah ini jangan terlalu ditanggepin, biasa aja. Soalnya kayak begini-begini itu tetap bisa muncul perasaan, bisa timbul fitnah di antara mereka berdua. Makanya Nabi SAW menjelaskan ipar adalah maut. Tadi kayaknya ada yang dari Medan ya Mas ya? Dari Aceh, dari Aceh. Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Oh. Ada. Di sini ada yang dari Medan nggak selain Mas Afan? Nggak ada, Tat. Nggak ada ya. Dari Karo, Apalagi? Apalagi ya? Riau ada nggak Riau? Oh ada satu orang. Gini, aku pengen cerita. Dulu aku tuh sempat 1 tahun di Berastagi, di Tanah Karo. Itu 2 jam dari Medan. Dan di sana itu teman-teman menarik banget. Ada satu budaya, ada satu adat yang itu benar-benar menjaga interaksi antara mertua dan menantu dan juga antara ipar. Itu istilahnya namanya adat rebu. Aku nggak tahu sih bacanya rebu atau rebu gitu ya. Cuman tulisannya REBU gitu. Itu aku juga diceritain langsung sama orang sana. Kata dia, kita itu nggak boleh ngomong sama ipar secara langsung atau ngomong sama mertua secara langsung. Nggak boleh ngomong secara langsung, nggak boleh berdua-duaan. Kalau cuma mereka berdua, nggak boleh berkholwat gitu ya kalau dalam Islam, dan nggak boleh bersentuhan. Itu padahal kalau di sana justru kebanyakan agamanya itu masih tidak beragama. Ada banyak yang non muslim, ada sebagian muslim, tapi kebanyakannya orang-orang Karo itu tidak beragama, nyembahnya togu istilahnya. Togu itu hantu, setan.
Masih sebagian ada yang nyembah pohon segala macam kayak gitu. Tapi mereka punya adat rebu kayak gitu. Jadi katanya tuh kalau misalnya mertua sama menantu yang lawan jenis gitu ya, itu nggak boleh ngomong langsung, harus lewat perantara. Entah itu perantara anaknya yang masih kecil, kalau nggak ada orang lain, perantaranya pakai benda mati gitu. Jadi misalnya menantu perempuan pengen ngasih tahu mertua laki-lakinya bahwa makanan udah siap, maka dia akan bilang, oh pintu, bilangin ke mertuaku makanan udah siap, kayak gitu. Atau dia bilang ke anaknya walaupun masih bayi, oh anakku, bilangin ke pamanmu bahwa sudah ditunggu keluarganya, misalnya kayak gitu. Ini adat yang menarik ya, tetapi kalau bisa aku googling itu salah satunya adalah untuk menjaga interaksi antara mertua dengan menantu atau antara ipar. Soalnya memang hal-hal seperti ini itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian buat kita. Kecuali dalam masalah mertua ya. Kalau dalam Islam mertua itu lebih bebas, walaupun juga bisa timbul fitnah sebagaimana yang terjadi di beberapa orang, tetapi dia hukumnya adalah mahram muabbad atau mahram selamanya. Sedangkan kalau ipar itu cuman sementara aja. Dalam beberapa hal pernah ada yang cerita terkait dengan ipar ini. Ya gitu, karena kakak iparnya itu ya biasa masuk ke rumah adik iparnya. Ini kakak dan adik gitu ya, laki-laki. Biasanya si adiknya ini tuh LDR kayak gitu. Cuman suatu hari istrinya itu datang. Nah, si kakaknya si laki-laki itu nggak tahu bahwa ada iparnya lagi di rumah. Akhirnya dia buka pintu seperti itu sembarangan. Dan terlihatlah aurat dari pasangan si adiknya. Nah kayak gini-gini tuh, kenapa kemudian Islam lebih menekankan agar kita itu berhati-hati terhadap ipar kita lebih daripada orang lain, karena ipar itu punya akses-akses yang lebih leluasa. Ya mungkin awalnya nggak disengaja gitu ya, tetapi itu bisa menjadi satu kesalahpahaman. Maka sikapilah ipar-ipar kita dengan tetap menjaga interaksi. Tapi di sini aku pengen ngasih penjelasan juga ya. Ini kan kita dari tadi ngebahas terkait dengan menjaga diri, kemudian membatasi interaksi. Ini adalah satu hal yang memang penting. Tapi di sisi lain, keluarga dari pasangan kita, entah itu orang tuanya, entah itu kakak-kakaknya, entah itu keponakan-keponakan kita, anak-anak mereka, itu adalah orang-orang yang tetap harus kita hormati, harus kita cintai dalam hal yang positif gitu ya, jangan yang negatif. Soalnya kalau di film itu juga ada satu ungkapan tuh Mas, yang kalau para penonton itu nonton itu langsung disorakin. Cuman ini pada belum nonton sih, jadi nggak enak kalau kita nyepil gitu kan. Oh gitu ya. Jadi sepil aja lah sedikit. Dikit aja. Jadi di film itu kan waktu Mbak Nisanya si kakaknya ini pengen pergi ke Jogja. Wah kena juga nih Jogja. Wah iya, kenapa Jogja ya? Dia tuh pesan ke adiknya. Ah iya. Dek, layani masmu ya. Wow. Disitulah kemudian Salah ini tafsir berarti ya. Salah tafsir itu mungkin. Layaninya adiknya. Waduh. Memang pada dasarnya kita tetap harus berinteraksi yang baik, menghormati, respect kepada keluarga dari pasangan kita. Tetapi itu jangan sampai kemudian salah paham jadi negatif. Syekh Said Al-Kamali beliau menjelaskan bahwa kepada mertua, kemudian kepada saudara ataupun saudari dari pasangan kita, itu perlakukanlah mereka seperti keluarga kita. Ya, terkadang ipar adalah maut nih bukan masalah suka-sukaan Mas, bukan masalah fitnah, tetapi masalah persaingan juga tuh. Ini kerap terjadi antara jadi terutama perempuan ya. Misalnya perempuan ini punya kakak laki-laki.
Kemudian si kakak laki-laki ini menikah dengan seseorang. Adik saya itu pernah cerita, dia waktu kondisinya seperti itu di awal-awal tuh dia sedih gitu, karena ngerasa ada yang merebut kakaknya. Nah, kalau nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, itu banyak kejadian juga, jadinya konflik antara ipar dengan istri gitu, karena merasa ingin bersaing perhatian dari si suami atau si kakaknya. Nah ini perlu juga berhati-hati, maka kita tetap perlu memperlakukan mereka seperti keluarga, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Ini terhadap mertua juga nih. Jadi alhamu al-maut itu dalam hadisnya kan seperti itu. Itu biasanya diterjemahkan ipar adalah maut. Padahal alhamu di situ maksudnya juga adalah kerabat-kerabat dari suami atau kerabat-kerabat dari pasangan kita, termasuk mertua. Maka terhadap mertua itu di satu sisi kita tetap perlu menjaga batasan, di sisi lain kita juga tetap harus memberikan perhatian, memberikan menyikapi atau memposisikan mereka sebagai orang tua kita juga. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, kita menghargai mereka. Karena apa? Soalnya pasangan yang akhirnya kita miliki itu yang mendidik, yang merawat selama ini sebelum menikah dengan kita adalah orang tuanya. Yang jadi teman tumbuhnya dia, yang jadi teman pertama di dalam hidupnya adalah kakak-kakaknya, adik-adiknya. Maka jangan kemudian karena kita merasa aku kan suaminya atau aku kan istrinya, akhirnya kita pengen mengambil dia sepenuhnya dari keluarga, menjauhkan dia dari keluarganya. Ini juga bukan sikap yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Dan janganlah kalian melupakan jasa-jasa, kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh keluarganya terhadap pasangan kita, ataupun juga pasangan kita terhadap diri kita. Jadi tetap harus proporsional. Kita berhati-hati dalam berinteraksi, tetapi kita juga tetap menyikapi mereka dengan penuh respect, dengan penuh penghargaan, supaya tetap keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Soalnya banyak banget kasus-kasus rumah tangga itu suami istri mereka saling cinta, mereka saling sayang, tetapi masalahnya justru dari mertuanya, masalahnya dari iparnya. Saya pernah ada yang curhat, dia sering banget konflik sama istrinya, sampai anaknya itu juga ngelihat dan sedih gitu. Tapi dia bilang, "Nak, ketahuilah, setiap kali bapak dan ibu itu ribut, kita nggak pernah ribut karena mereka berdua sendiri, tetapi ini pasti ngeributin mertuanya." Nah ini maka kita juga perlu berhati-hati dalam masalah interaksi kita dengan mertua, interaksi kita dengan ipar. Nggak semua tentang fitnah ujian rasa ketertarikan. Kadang ujiannya itu juga adalah ujian kesabaran. Ini kurang lebih tentang penjelasan potongan hadis yang kedua tadi. Yang pertama kita menjaga interaksi secara umum dengan lelaki ajnabi. Yang kedua kita juga menjaga interaksi secara khusus ipar-ipar kita, keluarga dari pasangan kita, karena bagaimanapun mereka juga adalah lelaki sama seperti laki-laki lain, atau mereka juga adalah perempuan sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Bisa aja mereka itu kagum, bisa aja mereka itu mulai tumbuh benih-benih perasaan, maka tetap harus dijaga interaksinya. Kurang lebih seperti itu Mas Afan. Tapi memang ini walaupun kalian belum nonton, tapi ini layak dibahas, Tad. Karena ada waktu di scene itu kan, yang di scene itu ketika sudah ketahuan. Iya. Dan kemudian si laki-laki itu kan dia ke masjid mau sholat. Nah, semua satu itu kan, gitu loh. Seolah-olah ketika orang melakukan dosa dan dia bertobat itu jadi kayak, wah kau udah kayak gini baru kau datang ke masjid. Waktu nonton tuh suara di situ kan kayak, wah langsung penontonnya. Iya. Langsung kayak, lo berarti kalau udah kayak gitu gak usah sholat gitu, ya udah biarin aja gitu. Itu kayak gimana gitu. Ya ini
penyikapan ya. Kalau kita misalnya suatu ketika pernah teruji baik dengan lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah, baik itu ipar maupun bukan, maka sebenarnya pintu Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka buat kita ya. Pintu pertaubatan. Jadi jangan sampai nunggu ketahuan dulu gitu ya baru taubat, tetapi ketika mulai ada kesadaran, ada kepahaman bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang keliru, hal yang mungkin bisa mengganggu rumah tangga orang lain, hal yang mungkin bisa mengganggu keharmonisan mereka, maka bertaubatlah sesegera mungkin. Gak perlu menunggu yang gimana-gimana, diputus hubungannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, selagi itu bukan kesyirikan, maka insya Allah Allah masih bisa mengampuninya. Betul. Dan memang saya ingat juga yang pernah antum sampaikan tadi, bahwasanya kan ketika kita melihat orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat dan kemudian kita mengejeknya, jangan sampai nanti hal itu yang akan menguji kita sendiri gitu kan gitu. Iya, betul banget. Ini juga nih kan fenomena banyak banget ya orang-orang nge-share masalah-masalah keluarga di sosmed gitu. Entah ada yang selingkuh, entah ada yang KDRT apa segala macem. Itu sikap kita tuh teman-teman, kalau saya pribadi menganjurkan supaya kita nggak usah ikut-ikutan nyebar-nyebarin, nggak usah ikut-ikutan nge-share, nggak usah ikut-ikutan ngata-ngatain. Kalau kita mau nyimak aja diem-diem gitu kan. Kenapa seperti itu? Soalnya kalau kita mencela pelaku maksiat, yang kita cela pelakunya gitu ya, wah ini laki kurang ajar begini. Bukan kita cela kemaksiatannya, bukan. Kita mencela pelaku maksiat seperti itu, khawatirnya Allah akan menguji kita dengan kejadian-kejadian serupa di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau sampai kita sebarluaskan, apalagi kalau sampai kita sebarkan, itu termasuk diantara menyebarkan aib orang lain. Kecuali kalau itu adalah tindakan yang memang benar-benar kriminal gitu ya. Dia melakukan KDRT, ini jelas gitu. Ini perlu diproses. Itu pun disampaikannya kepada pihak berwajib, bukan cuma sekedar dijadiin bahan gosip. Nah ini adalah tindakan yang ada salah seorang ulama, kalau nggak salah Imam Ghazali menyebutkan, beliau pernah melihat ada satu orang yang dia ini sebenarnya nggak punya begitu banyak aib, tetapi dia sering banget ngomongin aib orang lain. Maka setelah itu tiba-tiba dia jadi banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang menjadi aib buat diri dia. Ada juga beliau kenal dengan seseorang yang dia ini punya banyak aibnya, tetapi dia kemudian menutupi aib orang lain. Kalaupun dia tahu, dia nggak nyebar-nyebarin. Ternyata dengan sebab seperti itu Allah juga tutupi aib-aibnya. Maka dalam menyikapi yang viral-viral seperti itu, kita nggak usah ikut-ikutan ngata-ngatain, nggak usah ikut-ikutan nge-share. Takutnya kita Allah uji dengan yang seperti itu. Kalau ngelihat ada kemaksiatan, ada rumah tangga yang mungkin kurang harmonis, ada orang yang mungkin melakukan perbuatan yang keji, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah Allah telah menyelamatkan aku dari hal tersebut, dan semoga Allah senantiasa menjaga aku dari hal tersebut. Jadi gak perlu kita kotori lisan kita, kotori jari jemari kita dengan nyebarin aib-aib orang lain. Wallahu a'lam.